Jadi, menurut kalian gimana? Halo semuanya, kita dari kelompok 7. Boleh perkenalan dulu, ini mulai dari aku ya. Oke. Aku Rizka Denuraini, panggil aja Bae. Dan Aku Widi Silvia Ramadhani, panggil aja Widi. Aku Nurul Hidayat, panggil aja Unui. jadi kali ini kita mau ngebahas suatu berita yang Selalu, bukan yang lagi naik sih, yang selalu naik mungkin iya, ya, yang selalu boom gitu, ya, jujur. Jujur selalu naik banget sih. Kesenggol dikit kebahas, kesenggol dikit Kebahas. gitu. Gitu. Jadi kali ini kita mau ngambil berita dari TikTok sih. Soalnya kita kan Gen Z abis ya. Ya, gak akan lupa yang namanya kita per harinya tuh selalu buka TikTok gitu. Yes, Dan kita tidak mungkin ketinggalan berita yang hot di TikTok gitu. Begitu. Disclaimer, video TikTok kita isinya bukan cuma joget-joget. Bohong. Jujur. Kita Bukan yang kicau. Karena kita mania siswa banget ya. Iya, jujur. Harus ngikutin berita gitu. Oh. Langsung masuk aja ke salah satu video yang bakal kita reaction kali ini. Kata Firdian, MBG adalah program paling denial dan destruktif. Program makan bergizi gratis adalah salah satu program paling denial yang pernah gue lihat secara langsung. Kok jauh dari bagus dan sangat-sangat destruktif. Nah, lagi rame nih baru-baru ini Firdian bangun narasi seolah program makan bergizi gratis itu destruktif dan paling denial karena katanya memotong anggaran pendidikan. Argumennya terdengar meyakinkan, tapi kalau kita bongkar pelan-pelan, ada beberapa loncatan logika yang sangat serius dan wajib untuk diluruskan. Masalahnya, apakah MBG ini benar-benar merusak pendidikan atau justru kritiknya yang salah sasaran dan sesat? Mari kita bahas. Pertama, klaim bahwa MBG itu memotong anggaran pendidikan itu menyesatkan secara desain anggaran. Coba deh cek konten gue yang ini dan konten Marikibas yang ini, biar tambah khazanah keilmuan. Dan lo juga harus paham nih Firdian, anggaran pendidikan 20% bukan satu kantong tunggal yang isinya cuma bangun sekolah atau bayar guru. Di dalamnya ada gaji pendidik, ada BOS, ada PIP, ada pendidikan tinggi, dan juga belanja pendukung peserta didik. Intervensi gizi anak sekolah secara hukum dan kebijakan publik justru dikategorikan sebagai prasyarat pendidikan, bukan pengerusnya. Lu harus paham. Kedua, membandingkan MBG dengan rendahnya jumlah sarjana lalu disandingkan dengan Jepang itu salah konteks. Masalahnya, pendidikan Indonesia bukan dimulai di kampus, tapi di usia dini. Anak stunting, anemia, kurang gizi, itu bukan cuma soal perut, tapi soal kerusakan kognitif permanen. MBG itu nggak dirancang untuk menaikkan angka sarjana, tapi mencegah anak gagal sebelum sempat sekolah dengan layak. Ketiga nih Firdian, mengatakan sekarang bukan kita bicara nominal tapi dampak. Terus lo langsung menyimpulkan MBG destruktif tanpa pembanding. Itu kontradiktif, itu paradoks. Kalau bicara dampak, harus ada yang namanya indikator keberhasilan, perbandingan dengan skenario tanpa MBG, dan alternatif kebijakan dengan biaya setara. Tanpa itu, kesimpulan destruktif yang lo agung-agungkan itu bukan analisis, tapi asumsi tanpa ilmu dan asumsi sesat. MBG boleh kok dikritik keras soal eksekusi, transparansi, dan desain, tapi menyederhanakan masalah soal MBG otomatis merusak pendidikan justru menutup diskusi kebijakan yang lebih sehat. Jadi begitulah kira-kira. Nah, jadi kita udah udah nonton ya Video selesai. tadi. Yes, betul. Yang aku tangkap dari satu video ini itu ada pertanyaan apakah MBG ini benar-benar merusak pendidikan. Terus kita bahas dulu nih tujuan MBG sendiri kan tadi. Jadi ini kan makanan bergizi gratis ya. Otomatis ini buat memenuhi Kebutuhan gizi seorang anak. Iya. Nah, terus tadi si bapaknya juga ngomong kerusakan kognitif. Jadi tujuan MBG ini sendiri itu buat nggak nurunin, jadi buat naikin fungsi otak anak, karena kalau gizi anaknya nggak terpenuhi, bakal ada penurunan fungsi otak yang mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, belajar, memecahkan masalah, dan memproses suatu informasi gitu. Jadi sebetulnya gimana ya? Jadi sebetulnya MBG ini tuh nggak merusak pendidikan untuk tujuannya gitu. Cuman untuk berita seperti ini mungkin kita perlu filter lagi mungkin ya, karena kita nggak bisa menelan sebuah informasi. Menurut aku sih dengan si Firgiawan membandingkan dengan Jepang aja itu udah salah gitu loh. Ya kan, yang dimana Apple kan. iya, yang dimana Jepang tuh dari dulunya emang udah negara maju gitu, sedangkan kita itu masih berusaha untuk menjadi maju dan Maju lagi. bukan aja. Ini apa maksudnya?
Sedangkan negara kita sendiri juga sedang menuju Kan negara Indonesia maju. emas, paham nggak sih? 2000 iya. berapa tuh? 2007. 2000. 2045 negara Indonesia emas Iya, katanya. karena Indonesia iya. juga masih termasuk negara berkembang kan. Iya. Berkembang banget. Jadi salah menurut aku sih Virgia Iya. dengan dia Menurut membandingkan dengan kita. ya, menurut Ya. kita yuyur. Your and your. Zuzur and Jujur, menurut kita gitu. Iya, coba kalau Karena MBG Gua ngomong apa sih? karena MBG juga baru mulai itu dari 6 Januari 2025. Pasti baru setahun ya? Setahun Iya. lebih berapa bulan gitu. Iya, mungkin pasti harus ada peningkatan lagi kan dari program-program. Pasti menurut aku beberapa dapur MBG itu dari mereka tuh masih memiliki banyak kekurangan dan sampai sekarang mereka tuh mencoba untuk meningkatkan apa Yes. yang kurang gitu. Jadi kan kita harus mikir positif terus lah ya buat Jangan negara kita negatif gitu. terus. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas isu tentang unggahan akun SPPG MBG diduga sindir guru honorer tuai kencaman dari netizen. Apa tuh? Captionnya gimana tuh? Gimana Apa tuh ya captionnya? Jangan throw posting gaji MBG. Nanti ada yang guru-guru honorer kepanasan dan tidak bisa beli kipas. Oh, Sebenarnya jujur. ini jujur jahat sih, Iya. buat Jahat banget. captionnya, karena kita nggak tahu ya guru honorer itu pasti gimana ya? punya ini gak sih struggle dalam kehidupannya? Iya. Pasti habis ini banyak ini sih. kepencet. Ini apa emang? Pasti pasti habis ini banyak sih guru honorer yang pastinya kesindir dan sakit hati. Iya. Gitu. Kalau dari sisi kemanusiaan ini jahat sih captionnya. menurut aku. Nah, kalau aku jadi guru honorer aku sakit hati mungkin ya. Cuman kalau kita dilihat dari apa ya? Kalau misalkan abis ini ada guru honorer yang kesindir gitu soal kenapa sih gaji SPPG ini lebih gede daripada gaji guru guru honorer? Nah, kita bahas gitu ya. Yang aku tahu guru honorer itu adalah guru yang belum terverifikasi gitu Iya, kan, ya kan. Gitu. Terus untuk menjadi guru itu pasti tahapannya banyak lah ya. Sedangkan Mereka kita tuh harus melalui selain mereka udah SPD tuh mereka harus melalui ngelewatin SPPG. iya, banyak lah ya jujur. tahapan-tahapannya, jujur pasti sangat melelahkan gitu. Sedangkan guru honorer biasanya yang kita tahu di sekitar kita sendiri gitu. Yang jadi guru honorer itu masuknya lewat jalur keluarga. Iya, gitu, orang kayak- dalam. Ya kan, itu udah bukan hal yang menjadi rahasia umum lah gitu yang kita lihat gitu. Sebenarnya kan nggak boleh, cuman ya udahlah ya Iya. gitu. Makanya kalau kita membandingkan gaji guru honorer dengan SPPG SPPG itu itu nggak mana ya, nggak bisa. Beda sih, nggak beda bisa sih. dibandingkan sih kata Iya. Karena guru honorer sendiri masuknya itu, ini kita ngebahas yang kita lihat di sekitar kita aja gitu. Dia aja masuk jadi guru itu gampang, bisa langsung ngajar gitu. Sedangkan seharusnya tahapan guru itu banyak gitu ya tahapannya Iya. buat jadi seorang guru gitu. Makanya nggak bisa dibandingin. Cuman emang dari captionnya ini sakit hati sih kalau aku gitu. Banget. Karena buat kita ngajarin anak-anak tuh kita juga harus apa ya? butuh ini gak sih kayak kita juga kok ngajarin anak tuh butuh apa namanya effort juga, kita Iya, butuh emosi yang iya. terkontrol Betul, juga. betul. Belum lagi kalau misalkan anak-anaknya itu lagi susah diatur. Nah, Bayangin coba gimana kalau misalkan guru, apalagi gurunya Emosi. Gen Z. Iya, makanya kalau misalkan kita masih lulusan SMA masuk jadi guru ya aduh hak sih buat Yes. protes apalagi masuknya jalur lewat belakang gitu. Iya, Bukan betul. karena kamu layak untuk jadi seorang guru. Gitu, teman-teman. Menurut aku ya gitu. Cuman untuk guru honorer yang nakal itu menurut aku nggak punya hak buat protes soal gajinya gitu karena sedari dulu aja dari tahun 9 berapa ya? Guru honorer itu ada dari tahun Tahun berapa tuh? era 70-an, dari dulu juga untuk gaji. Jadi honorer Iya. tuh dulu udah ada. Iya. Ya kan ada juga di undang-undangnya juga kan. Iya, jadi dari dulu aja guru honorer itu ya gajinya segitu gitu. Kalau misalkan emang gajinya mau naik, mau besar ya harus mengikuti tahapannya untuk menjadi guru yang benar-benar Iya. terverifikasi. Lulus kuliah P3K dulu gitu Iya, kan. seperti ya kalau kalian tahu kalau guru yang udah beneran jadi guru, udah melewati tahapannya itu, gajinya itu bisa sampai 7 juta lah ya. 78. Iya, 7 sampai 8. oh my God. Iya. Iya. Untuk gaji pokoknya sendiri itu 3 juta lebih. Belum Yes. dengan tunjangan-tunjangan lainnya Iya, gitu. Enak
banget ya Iya sebenarnya kalau udah sebetulnya, jadi guru tuh cuman gitu. prosesnya emang gak enak. Kalau kita lihat proses jadi dokter aja mereka kan harus kelas lah. Iya, sampai kan? bertahun-tahun kan. Gitu kan untuk profesi-profesi yang apa ya berpengaruh di negara itu ya pasti susah nggak sih? Tapi beberapa di sekolah terpencil tuh mereka tuh sebenarnya ada tahu yang kayak butuh guru honorer kata aku. Iya. Karena kurangnya tenaga pendidik gitu loh. Betul. Jadi mereka kayak ngambil guru honorer aja yang ada. Iya gitu. Betul. Dan emang banyak kayak ASN yang nakal yang gak mau Nah, ngajar ya udah dari gitu. aja. Jadi iya sampai kayak ya udah kamu aja yang ngajar, saya mau di kantor. Nah itu guru-guru yang nakal. Saya nggak bisa masuk, sama kamu aja ganti dulu. Gitu. Jadi kalau misalkan ASN-nya nakal, enak di ASN ya kayak Iya. ya gaji gede gitu, tapi giliran ngajar dia tuh ngasihnya ke honorer yang dimana gajinya tuh nggak seberapa. Nah, Iya. gitu. Dan itu tuh kenapa sih gak ditindak sama pemerintah? Karena memang dari bawahnya aja mereka aja udah memaklumi gitu loh. Kayak Jadi bawa kayak ada guru honorer ada gitu. ya udah aku juga kayak gitu kok mungkin kayak Iya. gitu jadi kayak udah maklumin aja gitu lagian nggak berpengaruh apa-apa kayak gitu gak sih karena ya udah di lingkungannya aja juga memaklumi Iya. gitu. Sekarang kita mau dengerin berita Lanjut. yang nama usernya apa? Putra Aji Sujati, dia ngomong apa nih? Dia Kita lihat yuk. ngomongin kenapa Banyak yang membandingkan banyak siap banyak. banyak yang membandingkan gaji guru honorer dengan sopir MBG gitu. Waduh, Coba kita Gaji supir MBG lebih besar dari guru honorer. Kita bedah di sini teman-teman. Pertama, kalian harus paham konsep siapa bosnya dulu. Dialah yang menggajinya. Sopir MBG itu program strategis nasional. Anggarannya langsung dari pusat. Nah, guru honorer, siapa yang rekrut? Pemerintah pusat? Bukan teman-teman. Pak Presiden juga bukan. Yang rekrut itu sekolah. Kepala sekolah atau mungkin dari pihak-pihak lainnya. Seringkali lewat jalur kebutuhan mendesak dari mulut ke mulut, ordal, atau emang urgent. Regulasinya juga jelas teman-teman. Pemerintah pusat itu sebenarnya udah melarang untuk sekolah negeri ngangkat guru honorer. Tujuannya apa? Biar nggak numpuk masalah kayak gini lagi. Pemerintah maunya guru itu jalurnya jelas lewat seleksi P3K. Biar gajinya terjamin sama negara. Terus gajinya dari mana? Dana bos teman-teman yang jumlahnya itu juga terbatas. Sekolah bagi-bagi dana bos buat operasional, buat beli kapur, buat benerin atap bocor, apa spidol segala macamnya, sisanya baru buat guru honorer. Ya wajar kalau dapatnya kecil, karena posnya memang bukan gaji pokok dari negara. Jadi kalau kalian teriak ke pemerintah pusat, Pak, kenapa gaji guru honorer kecil? Pemerintah bisa balik nanya, loh siapa yang nyuruh sekolah rekrut? Kan kita udah buka jalur P3K. Tentu teman-teman ya, ini emang pil pahit. Gue juga sarjana pendidikan, gue tahu sakitnya jadi guru yang gak dihargai nominalnya. Tapi kalau mau marah, marahnya harus tepat sasaran. Jangan bandingin sama sopir MBG yang emang skemanya beda gitu loh. Kalau guru mau gaji setara atau lebih dari itu, ya memang sekarang pemerintah resminya itu lewat P3K teman-teman seleksi. Bukan memaksa pemerintah menanggung gaji rekrutmen sekolah yang kadang nggak terdata di pusat. Kita pun tahu banyak sekali kasus korupsi dana bos. Nah, jadi yang kita rangkum tadi katanya kenapa sih sopir MBG itu gajinya lebih Besar. daripada gaji guru honorer. Guru Karena honorer. Guru honorer ya. Iya. Allah. kita lihat dari postingan Putra Aji Sujati ini untuk sopir MBG ya kita bilang karyawan MBG lah ya. Ini tuh programnya langsung dari pusat. Dari nasional gitu sudah standar nasional, sedangkan guru honorer itu dari pusat aja udah Tidak diperbolehkan, diperbolehkan. udah dilarang kan. Yang rekrut juga sekolah Ya. ya pemerintahan daerahnya sendiri gitu, bukan dari pusatnya langsung. Makanya mungkin kalau dibandingin sama sopir MBG ya gaji MBG agak bisa karena negara sendiri pengennya guru itu masuk lewat jalur yang jelas kan. Iya. Jalur Kayak jelas. jalur P3K tadi tuh. Iya. Ada SPPG, Iya, SPPG, makanya PPG. P3K, P3K, PPG gitu Mbak. Iya. Supaya gaji mereka juga terjamin sama negara gitu. Kalau mau, jadi kalau pengen dinotis sama negara ya kita juga harus ngikutin Alur prosedur yang udah sediakan. gitu teman-teman. Jadi kalau guru honorer ini mau komplain tentang gajinya ya mereka gak bisa. Iya, Iya. kalau mau marah tadi bilangnya harus tepat sasaran ya, gak boleh marah langsung ke pusat. Kenapa? Kalau marah ke pusat lagi pun Pusatnya pasti bilang. nanya balik gitu Iya, ya. kenapa kamu mau jadi guru honorer sedangkan
Udah ada jalur. udah ada aksesnya gitu Iya, buat jadi guru untuk yang jadi guru beneran. Ya guru gitulah ya beneran. dibilangnya. Beneran. Beneran. Tapi emang sakit hati sih kalau misalkan begitu. Kita juga kalau kita memposisikan diri guru honorer Iya. yang gajinya kecil ya Sakit hati. iya, kalau kita udah jadi guru honorer, Iya. honorer. Tapi setelah kita tahu ya aku gak mau sih jadi guru honorer kalau begitu ya. Iya. Mending kita ngikutin aja dulu Prosedur. Iya, Kayak kita nih, prosedurnya. kita nih kuliah PGSD. Kita lanjutin dulu, selesai kuliah, lanjut P3K atau PPG. Gitu. Baru jadi guru. Ya supaya kita Guru. juga pekerjaan kita juga terjamin sama negara gitu. Iya, betul. Karena kita kerja buat apa sih selain karena kita kerja itu ya buat cari uang lah ya. Iya. Gitu. Kalau emang pembahasannya soal di anggaran-anggaran gitu. Gajinya guru honorer itu tadi dia bilang dari sisaan dana bos karena uang dana bos itu bukan cuman buat ngaji guru tapi buat beli apa sih tadi bilang alat-alat ya pokoknya perlengkapan yang ada di sekolah bangku bangku, papan. apa sih disebutnya fasilitas. Nah Fasilitas. dana bos itu buat fasilitas di sekolah kayak bangku, meja, spidol, papan tulis, komputer apapun lah yang dibutuhin di sekolah itu. Nah kalau misalkan ada sisa baru dikasih ke guru honorer makanya Oh my makanya gajinya kecil. Makanya kamu nggak usah komplain gitu. Iya, itu dia yang mau gitu. Kecuali kalau emang kita niatnya mau kita hanya mau jadi volunteer gitu atau relawan aja gitu buat yang ngajarin anak-anak. Tuh jatuhnya guru honorer kayak relawan juga ya? Iya, karena emang masuknya aja kebanyakan kayak masuk asal masuk tiba-tiba jadi guru gitu. Sedangkan Ya, biasanya dari orang-orang nggak sih? Kayak Iya. misalkan yang ada kepala sekolah mau gak jadi guru honorer? gitu. Kadang gitu tuh aku ngeliat Iya. kasus di sekolah-sekolah terpencil gitu, masih iya, ada jadi orang-orang terpencil. terdekat ada kepala sekolah yang kenal sama ini. Ya, terus tenaga pendidiknya kurang. Nah, terus ngeliat si anak ini kayaknya bisa nih, tarik lah gitu. Atau Pasti. dia lagi kuliah gak sih? Nah, gitu. tarik. Oke, kita masuk ke pembahasan apa ya tadi? Nah, sekarang kita bahas kenapa sih masih banyak guru honorer yang masih ngehonorer gitu. Kita ambil contoh dari ayahnya teman kita. Nah, waktu dulu tuh ayah tuh ngehonor di sekolah SD ada di situ. Hampir 8 tahun. Lama ya? Gurunya guru olahraga waktu itu. Gajinya dulu tuh waktu itu tuh kalau nggak salah ayah pernah bilang 150 Per bulan. per bulan. Masya Allah. Yap, Sangat Bener-bener pure. pure. Yes. Sudah dipotong itu. Iya, sudah dipotong dengan apa-apa. Dan pernah waktu itu naik cuman 150 berarti 300. Ya. Mentok sampai terakhir ayah jadi guru honorer. Nah, kenapa tuh ayah kamu bisa sampai ngehonorer sampai 8 tahun? kok Nah, bertahan gitu iya. ya maksudnya? Karena mungkin ayah pantang menyerah. Terus di setiap mau masuk ke PPG itu tuh susah. Kadang kan ada gagal Tes. waktu tes, kadang dipersulit dari sananya. Oh. Seperti itu. Oh ternyata Nah, dipersulit juga ya? Kadang ada yang dipersulit gitu Nah, dipersulit kan. itu biasanya dipersulit soal apanya sih syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya kadang kan ada yang bayar. Nah, Iya. sementara yang aku lihat sebenarnya P3K itu gak bayar, mereka tuh ngasih gratis, kita cuma tinggal tes gitu. Seperti itu. Coba kita cari tahu bayaran SPPG itu. Jadi kita sampai mana ya ngomongnya? Sampai bayaran. Nah, kalau kita lihat dari berita mana tadi ya? Dari berita Bimbel PPG Prajab katanya P3K itu gak bayar. Iya. Mungkin kayaknya ya kita tahu sendiri lah ya masyarakat kita tuh banyak yang nakal mungkin ya. Tapi kalau kita lihat tadi dari pengalaman ayahnya Widi tuh ternyata pantang menyerah lah ya. Dan sekarang ayahnya Widi udah Udah jadi P3K. Iya, alhamdulillah dengan gaji yang sangat amat jauh dari guru honorer sebelumnya. Kalau misalkan kita disebut nominal ya udah ada jutanya Yes, gitu lah betul. teman-teman seperti itu dan ada tunjangan juga. Nah mungkin memang kalau emang mau gaji yang layak prosesnya juga harus panjang gitu karena orang yang gajinya gede juga nggak mungkin tok langsung gajinya 10 juta, 8 juta, 9 juta. Pasti gitu. mereka Enggak pun lah. bertahap gak sih? Iya, bertahap. Itu kemungkinan kan ayah lolos PPG tuh Iya. dengan gaji yang alhamdulillah lumayan. Iya. Itu kira-kira per tahunnya naik juga? Enggak deh. Enggak atau mungkin belum Bisa. tahu mungkin Ya, kita belum tahu ya sih. informasinya, gitu.
Jadi ya emang kalau mau jadi guru yang benar-benar layak ya prosedurnya harus panjang lah ya teman-teman. harus Kalau mengikuti. memang kitanya gagal ya kita coba lagi, coba lagi. seperti itu. Kalau udah satu kali coba lagi terus gagal kita yang nyerah ya nggak, kita juga nggak layak gitu buat dapat uang yang besar atau mendapatkan apa ya hasil dari kita gitu. Sedangkan kita aja prosesnya masih gagal sekali udah nyerah gitu. Dan orang sukses tuh gak mungkin dalam sekali coba gak sih? Nah, iya. Orang sukses itu Gitu. pasti mereka tuh melakukan apa ya namanya, mereka pasti beberapa kali mendapat kegagalan gitu sampai Iya. akhirnya mereka tuh bisa merasakan hasil dari jerih payah mereka gitu. Nah, Gitu. iya sampai Ibu Wid juga pas waktu PPG ditugasinnya di itu di apa tuh yang jalan mau ke Pabuan Ratu tuh yang belok belok Aduh, di gak tahu Cibadak lagi. itu tuh. Pokoknya itu Cikidang. Cikidang. Di situ kan terpencil banget. Iya. Rumah kadang rumah enggak, rumah Tapi dia udah dapat tunjangan. Udah alhamdulillah P3K juga. Aku juga pernah dengar beberapa orang kenapa mereka gak mau ikut ikut PPJK yang Prajab itu karena mereka bakalan ditempatin di daerah-daerah yang jauh. Iya. Sementara mereka gak mau, mereka maunya di daerah Yang situ. deket-deket aja. Nah, menurut aku kalau itu nggak bisa dong. Ya harus kita juga Iya. harus ngambil Harus resiko. mengikuti prosedur Iya, dan iya. Kita gitu. juga harus kalau emang kita mau hasilnya lebih besar, kita juga harus berani lah ambil resiko itu. Kalau kitanya diam di zona nyaman ya gak akan maju. Gak akan gak maju, sih? gak akan berkembang juga. Iya, gitu. Makanya kalau dibandingin sama MBG itu benar-benar sebetulnya nggak apple-apple sih. Cuman memang kalau kita dengar berita sedikit itu kita pasti langsung kayak, oh iya ya, kenapa sih MBG itu ngambil anggaran pendidikan atau banyak lah gitu. Ya, Sampai aku yang juga berhubungan. gampang kegocek lah sama berita-berita kayak gitu. Makanya kalau kita nonton berita atau ngelihat headline berita tuh harus kita filter lagi gitu. Pas kita lihat beritanya antara MBG dengan guru honorer, ternyata emang gajinya MBG tuh emang udah pas gitu, gak perlu dibandingkan lagi dengan honorer. Iya. Gitu. Karena prosesnya aja beda gitu. Pekerjaan dari segi pekerjaannya beda. Orang Iya. mah masak, nganterin makanan, sementara guru itu kan ngajarin anak, ngecerdasin Iya. anak, harus sabar, harus tahu karakteristik anak, harus tahu banyak lah istilah-istilahnya pasti. Kita juga masih belajar lah ya buat jadi guru. Pasti. Oke, dari tadi kita udah Bahas tentang MBG-nya, gaji guru honorer yang dibandingkan dengan para pegawai MBG. anggaran pendidikan yang dibandingin sama uang yang masuk ke MBG juga. Iya, Itu kan kesimpulan menurut kita ya. Ya, dan itu emang banyaknya tuh POV dari kita gitu. Nah, sekarang kita mau bicarain berdasarkan datanya gitu, Mm. teman-teman. Jadi, Kalau kita lihat dari tahun 2024, yang iya, dimana itu masa pemerintahan Jokowi saat itu belum ada MBG. Bapak Jokowi. Astagfirullahaladzim, maaf Nah. Bapak. Nah, betul. Dari masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Betul. Gitu. Dulu itu anggaran pendidikannya ini kita ambil dari sumbernya infopublik.id. Anggaran pendidikan ini tuh tembus di 665 triliun. Masya Wah, Allah. bisa beli apa tuh ya kira-kira? Iya. Tanah. Isi bumi Tanah, kayaknya isi. kebeli ya. Iya. Kayaknya tuh. Terus di 2025 nih, di 2025 anggaran pendidikan itu di 724,26 triliun. Naik banget ya. Naik melejit banget sih naiknya. Melejit banget. Terus di tahun 2026, di tahun ini Oh, baru nih. baru banget anggaran pendidikan itu ternyata naik lagi nih teman-teman di 769 triliun. Wow. Ini sumbernya dari Tribun News ya. Dan sebenarnya anggaran MBG ini tuh dari mana sih? Iya. Ternyata anggaran MBG itu diambil dari pos anggaran pendidikan. Ternyata berita yang benar itu benar ya, kalau misalkan MBG itu diambilnya dari dana pendidikan. Cuman diambilnya segimana sih? Apakah dikeruk semuanya? Tidak dong. Tidak dong. Pasti tidak. Iya, ternyata yang diambil itu setara 29,5% dari total anggaran pendidikan. Oh. Jadi yang diambilnya itu 223,5 triliun dari totalnya yang tadi 769 triliun gitu. Jadi yang kalau dibilang dikeruk banget enggak, karena dana pendidikan sendirinya itu naik ya. Iya. Per tahunnya kayaknya naik ya yang aku Iya, lihat datanya tuh. yang kita lihat secara data gitu. Iya. Jadi untuk kesimpulannya sepertinya emang banyak simpang siur berita-berita yang
kurang enak didengar, yang Iya. seharusnya kita bisa filter lagi lah gitu. Karena yang kita lihat ternyata bukan yang dikeruk semuanya, sampai pendidikan kita itu apa disebutnya krisis gitu, enggak sih kalau dilihat secara data ya. Iya. Tuh teman-teman, jadi untuk berita-berita yang beredar mungkin kita harus filter lagi, kita harus bisa melihat lagi gitu secara lebih mendalam soal beritanya, jangan cuman baca dari judulnya aja. Kayaknya aku tahu deh kenapa anggaran ini tuh tiap tahunnya tuh naik. Kenapa tuh? Karena yang aku lihat itu kan awal tahun 2025 nih lewat Inpres atau ins apa gitu. Lupa. Nomor 1 tahun 2025 pemerintah itu mulai mengefisiensikan anggaran. Jadi banyak yang dipotong gitu. Mm-mm. Yang pertama itu kan untuk dinas luar negeri nih. Mulai Mm-mm. dikurang-kurangin tuh. Iya, karena banyak oknum-oknum yang katanya dinas malah liburan. Iya betul. Ngambilnya misalkan dinas 3 hari, ternyata dinasnya tuh cuman sehari, 2 harinya lagi jalan-jalan. Misalnya ada oknum-oknum yang kayak gitu. Iya, jalan-jalan gratis. Mm-mm, Yes. Terus ada rapat yang kurang efektif nih. Nah, banyak banyak banget sebenarnya. rapat-rapatan mungkin Iya. ya. Kadang rapatnya juga ya yang aku lihat tuh mintanya tuh pengennya di luar kota atau Iya. di mana biar ada suasana. Sedangkan pasti bukan kantor, maksudnya tempat mereka kerja di situ pun cukup lah ya untuk Iya. rapat, untuk apa gitu keluar kota gitu. Betul. Terus ada bonus-bonus nih direksi Nah, bonus-bonus dan pejabat ini. komisaris yang berlebihan. Nah, bonus-bonus pejabat ini nih yang dipangkas karena banyak banget berita yang baru. Nggak baru sih ya, lumayan lama itu Iya. banyak banget kan bonus-bonus pejabat yang apa ya? kurang penting lah kataku. Iya, Jujur. banyak banget yang seharusnya masih bisa dialokasikan buat masyarakat-masyarakat Iya. kecil. Gitu, Terus ini juga nih belanja ATK yang berlebihan. Nah, itu kadang biasanya oknum-oknum najkal yang katanya Mm-mm. buat ATK, buat fasilitas sekolah malah beli buat Ditilep dulu ditilep lah, ada yang dulu lah. ditilep kan. buat TP mobil. Betul. TP motor. Tiba-tiba ada expander 3. Nah, tiba-tiba platnya warna merah putih. Betul. Ya enak banget dilihatnya ya. Iya, jujur. Gitu. Karena kita juga mau sebetulnya. Iya, Iya, dan mau beli terakhir motor maksudnya. ada seremoni yang kurang penting. Iya, perayaan kah? Iya. Iya, yang kayak gitulah yang seharusnya tuh nggak memakan dana besar lah gitu. Iya. Nah, untuk perayaan seperti itu mungkin masih bisa. Padahal seremoni sederhana juga bisa ya. Iya. Kayak kita gini nih selamatan apa makan-makan ya. Iya, makan durian, makan cimol, Iya. makan piscol. Jadi sebenarnya kita sambil makan. Iya. Ya, jadi kesimpulannya nih ya itu tadi. Ya, bahwa apa yang kalian lihat di tentang isu-isu yang ada di media sosial ini tuh belum tentu sepenuhnya benar gitu loh. Kalian juga harus melihat POV dari bagian data-datanya yang kalian bilang MBG motong anggaran segala macam lah, tapi ternyata anggaran yang kita lihat ini tuh per tahunnya tuh naik gitu guys. Iya. Tapi kita juga nggak tahu ya ini berita betul atau tidak. Tapi kita nyari di sumber yang katanya terpercaya Iya. gitu. Itu sih. Jadi ya kesimpulannya Kan tadi udah kesimpulan. Ngomong lagi. jadi terakhirnya gini kita bilang gini. Oke, jadi teman-teman menurut kalian gimana? Mm-mm. Baru kita pamit gitu. Ya. Nah, jadi nih teman-teman bareng-bareng. Ya. Pas menurut kalian nih ya. Ya. Nah, jadi menurut kalian nih Gimana? Nah, jadi teman-teman gimana menurut kalian? Oke, mending diulang lagi kesimpulannya. Terakhirnya baru bareng tapi bilangnya. Jadi menurut kalian gimana? Gitu. Oh, udah kesimpulannya tadi. Ulang lagi jadi biar nyambung gitu. Lupa lagi aku tadi soalnya serefleks itu di kepala. Jadi gini aja. Oke teman-teman, segitu aja dulu gitu ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja mungkin pembahasan yang kita ambil. Kalau kalian ingin mengulik lebih dalam boleh. Boleh, karena kita juga belum mengulik begitu dalam gitu ya. Iya. Cuman masih luar-luarnya aja Iya, dan kita pun sepertinya. masih belajar ya untuk Iya. mengulik hal seperti ini. Yaps. Oke, jadi menurut kalian gimana? Segitu aja dari kita. Aku Nurul izin pamit. Aku Rizka, aku Baya izin pamit. Aku Widi izin pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.